Para Habib sebenarnya tidak punya rasa malu, dan rata-rata mereka itu untuk membela klannya atau membela golongannya sendiri, mereka harus menghalalkan segala cara, yang dimana kali ini Heri Plus menemukan beberapa data, fakta bahwa salah satu Habib, sebenarnya bukan salah satu, ada beberapa Habib pada era penjajahan dulu yang menjadi antek Belanda. Namun sekarang, karena Habib-Habib tersebut sudah terbongkar kedok-kedoknya, para kibin berusaha untuk membela Habib ini seolah-olah dia menjilat kepada Belanda adalah suatu taktik atau strategi setelah usaha mereka menjadikan para habaib, beberapa sosok Habib, pahlawan negara di Indonesia. Seperti apakah fakta yang sangat memalukan ini? Seperti apakah fakta yang membuat para habaib harus membela mati-matian dengan segala cara? Yaitu di mana orang yang bernama Habib Utsman bin Yahya sebenarnya dia terbukti dan terciduk menjilat Belanda untuk jadi apa? Antek. Ini orang kalau tidak tobat bakal kualat para wali nih. Penjual agama! Nah, sekarang Heri Plus akan membongkar beberapa fakta bahwa memang Utsman bin Yahya ini dari segi data, fakta, sejarah, terbukti dia ngemis-ngemis kepada pemerintahan Belanda untuk mendapatkan jabatan atau mendapatkan gaji bulanan daripada Belanda. Coba kita simak beberapa faktanya ya. Nah, di sini ada 3 catatan yang dimana Utsman bin Yahya ini, si antek Belanda ini, 3 kali melobi Belanda untuk mendapatkan jabatannya. Yang pertama, pada 30 Agustus 1886. Permintaan awal, Habib ini meminta Snok mengenalkan namanya kepada pejabat tinggi Belanda agar mendapatkan kedudukan yang layak, belum menyebut nama jabatan. Surat pertamanya belum menyebut jabatan. Terus yang kedua, 4 Januari 1887. Permintaan kedua dari Habib kepada Belanda, meminta secara spesifik agar diangkat menduduki jabatan resmi dalam pemerintahan kolonial, tetapi belum menyebut kata mufti. Terus yang ketiga, 8 Juli 1988, permintaan ketiga dan paling tegas tepat setelah geger Cilegon, baru secara eksplisit dia menyebutkannya. Dan ini teman-teman, catatan ini diakui oleh Kibin Habib langsung, yaitu Rumail Abbas. Mungkin karena ini ditulis Said Utsman kepada Snoek, kepada kawan-kawannya di Belanda, saya melihat ini seperti seorang karyawan yang menulis surat kepada HRD-nya ketika beliau menyodorkan diri supaya diusulkan oleh Snoek untuk menjadi mufti. Itu berbeda ketika beliau ngerot. Ya. Jadi bisa saja apa yang dikirimkan kepada Snoek ya seperti kirimkan ke HRD. Tidak mungkin berbicara yang jelek-jelek kan. Penjual agama! Nah, melalui video tersebut dibelalah Utsman bin Yahya itu dengan cara apa? Bahwa orang yang ingin mendapatkan pekerjaan ibarat seperti melamar, merayu, memuja-muji, dan bahkan ngemis. Terlihat jelas bahasa ngemis, bahasa meminta, bahasa memohon dikemas oleh para Kibin Habib bahwa Utsman bin Yahya merayu atau membujuk secara lembut kepada Belanda karena Belanda lah yang sedang memimpin pada waktu itu. Sama dengan pernyataan dari Hanif Alatos bahwa apa yang dilakukan oleh Utsman bin Yahya menjilat kepada pemerintahan Belanda itu hanya karena perjuangan anak bangsa. Padahal selama Utsman bin Yahya menjadi antek Belanda, apa yang dilakukan oleh Utsman bin Yahya? Meminta kepada umat Islam atau kepada bangsa Indonesia untuk tidak melakukan perlawanan, berjihad, merebut kemerdekaan, tidak. Terus yang kedua, apa lagi yang dilakukan oleh Utsman bin Yahya? Meminta kepada bangsa pribumi Indonesia, kepada rakyat Indonesia untuk mendoakan pemerintahan Belanda agar aman, tentram, sentosa, dan jaya. Terus yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Utsman bin Yahya? Jadi antek Belanda atau mata-mata. Yang dimana sehingga ada beberapa Habib pada masa kolonial Belanda berkuasa di Indonesia, bukan cuma Utsman bin Yahya yang mendapatkan jabatan tertentu atau khusus di kolonial, tapi ada beberapa nama Habib. Sekali lagi, hebat pembelaan perjuangan para Habib demi kolonial Belanda. Terus yang berikutnya, selama Utsman bin Yahya menjadi antek Belanda, ada beberapa nama tokoh ulama di Indonesia
yang tewas dan banyak juga santri menjadi korban. Karena apa? Diperlemah. Jadi kalau kita berbicara masalah sejarah seperti ini, pasti para Habib akan memiliki alibi. Oh, begini dan akhirnya apa? Begini kami menjadi pahlawan. Setelah itu kami mengislamkan Indonesia. Datanglah para habaib dari Hadramut, saudara. Ada yang ke Palembang, dakwah mengislamkan Palembang. Ada yang ke Aceh, berdakwah mengislamkan Aceh. Ada yang ke Kalimantan, berdakwah mengislamkan Kalimantan. Ada yang ke Maluku, berdakwah mengislamkan di Maluku. Ada yang ke Sulawesi, berdakwah mengislamkan di Sulawesi. Ada yang ke Irian, berdakwah mengislamkan Pulau Irian, saudara. Penjual agama! Pokoknya Indonesia ini tidak akan kenal Islam tanpa adanya Habib. Indonesia nggak mengenal Islam kecuali dari Yaman. Maka belilah, persembahkanlah sesuatu kepada Yaman, sebagaimana Yaman mempersembahkan sesuatu kepada antum. Pokoknya Indonesia ini tidak akan merdeka tanpa adanya Habib. Jadi klaim demi klaim meskipun itu palsu, ngibul, halu, harus disampaikan. Karena apa? Untuk menjaga marwah mereka agar tetap dipuja-puji di Indonesia ini. Inilah kacaunya doktrin Habib Indonesia yang mereka sudah terlanjur nyaman di Indonesia, teman-teman. Sudah ratusan tahun mendoktrin anak bangsa Indonesia agar ikut ajaran mereka, ikut ritual mereka, ikut agama mereka. Agama. Karena Islam tidak pernah mengajarkan apa yang dilakukan oleh para habaib. Oknum-oknumnya jangan lupa sebut, di mana di kuburan minta-minta kepada ahlul kubur. Mengajarkan kepada umat ketika ada seorang kibin mati, ditanya man robuka, jawabannya Habib. Mana ada Nabi SAW mengajarkan seperti ini? Ada sahabat meninggal begitu. Lalu dimimpikan bahwa sahabat tersebut ditanya man robuka, menjawabnya Muhammad. Ditanya man nabiukah, benar Muhammad. Ditanya ma kita buka Muhammad, tidak. Karena ajarannya tidak seperti itu Nabi. Tapi kalau Habib beda lagi. Punya versi sendiri mereka beragama. Man robuka, Habib Abdullah Al-Haddad. Man nabiukah, Habib Abdullah Al-Haddad. Semua Habib Abdullah Al-Haddad. Man Rabbuka? Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Waduh. Begitu ditanya oleh Muhammad Munkar dan Nakir, siapa Tuhanmu? Dia jawab Habibi Abdullah Ba'alwi. Maksudnya Habibi Abdullah bin Abdullah Habibi ya Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Semua Habib Abdullah Al-Haddad. Dan itu bukan satu-satunya. Kalau kalian punya hajat, kalian punya keinginan, minta ke kuburan. Karena kuburan Habib bisa mengabulkan 70 hajat, 40 hajat. Jadi doktrin-doktrin untuk memuja-muji, menyembah, kalau perlu nyembah kepada Habib yang masih hidup, ada banyak. Jangankan kaki Habib, bekasnya teman-teman. Bekas kaki Habibnya dicium. Bagaimana doktrin begitu gilanya diterapkan di Indonesia dan anak bangsa ikut begitu saja tanpa berpikir. Karena apa? Doktrin Ahlul Bait, cucu-cucu Nabi ini meskipun palsu sekarang kita bongkar, sudah mendarah daging ratusan tahun. Akhirnya apa? Sulit untuk menyadarkan umat yang sudah terdoktrin dengan ajaran Habib yang sebegitu halu, nipu, dan bobroknya ini. Kita harus maju menjadi bangsa yang merdeka tanpa perbudakan secara spiritual semacam ini. Mau dibawa kemana anak bangsa ini? Dikit-dikit cium kaki. Kalau kalian pulang dari Tarim, belajar kepada habaib, kalian pulang seharusnya bukan cium tangan, tapi cium kaki. Yang paling utama, engkau sebelum ke Hadramut, cium tangan dengan guru-gurumu yang dahulu kan ya. Ketika engkau pulang dari Hadramut, semestinya bukan cium tangan, cium kaki. Dan apakah itu hanya sekedar ucapan? Oh tidak. Diterapkan, dipraktekkan. Penjual agama! Sengaja dia duduk Habib, kakinya ditaruh di atas kursi agar apa? Dicium. Dan tidak dihalangi. Jangan cium kaki. Enggak. Tapi disuruh memang cium kaki. Kalau Habib lewat, berlutut. Berlutut teman, laki-laki perempuan berlutut di hadapan Habib. Dan itu diajarkan kepada kiai-kiai di pribumi. Sehingga apa? Banyak kiai-kiai menerapkan ajaran seperti itu. Ajaran siapa ini kalau bukan ajaran Habib? Bukan ajaran Nabi. Lagi-lagi saya sampaikan, ajaran Habib adalah ajaran Habib, bukan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalian menyebut ajaran Habib ini ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pertanggungjawabkan itu di hadapan Nabi kelak, bahwa Nabi mengajarkan orang jalan-jalan rangkak di hadapan Habib, mencium bekas kaki Habib, atau lebih parah daripada itu. Apalagi ajaran nipu-nipu. Berapa Habib saya bahas tipu dayanya.
Rizik Syihab, Bahar Smith, Ali Jindan, Novel Alaidrus. Saya sebut nama-namanya karena apa? Memang mereka mengajarkan tipu-tipu kepada umat. Kalau tidak nipu, bawa dalil dari Syiah. Sesungguhnya para Habib seperti bintang di langit. Kalau Habib aman, maka dunia akan aman. Habib ini bawa dalil dari Syiah. Apa gak konyol? Kalau gak nipu, bawa dalil Syiah. Kalau tidak bawa dalil Syiah, ngarang-ngarang hadis. Oknumnya jangan lupa sebut, meskipun banyak di situ. Jadi setelah terpergok seperti ini, Habib Utsman bin Yahya, balik lagi ke Utsman bin Yahya, terciduk, mengemis-ngemis kepada Belanda untuk diberikan jabatan dan diberikan julukan Mufti Batavia atau apa itu, dibela bahwa memang itu layaknya seperti karyawan melamar kerja kepada HRD, melamar kerja kepada Belanda, jadi antek. Muak saya sebenarnya. Apapun mereka lakukan, kibin-kibin ini, apapun mereka lakukan demi membela Habib. Semoga anak bangsa semakin cerdas dan semakin sadar melek kepada betapa bahayanya dan bobroknya ajaran Ba'alawi yang sedemikian sufi-sufi Habib ini. Ingat, Habib yang aneh nyeleneh, kalau bukan sufi, Syiah. Dicamkan itu dua hal.